Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari ini di 10 hari yang ketiga kita bisa melaksanakan ibadah puasa, dan mudah-mudahan kita dapat memberikan ibadah yang terbaik kita untuk diri kita sendiri. Sahabat-sahabat sekalian, dalam hal ini kita akan coba mengingat kembali ketika kita dahulu pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita di alam ruh. Ketika itu kita ditanya sama Allah, "Alastu bi rabbikum?" Apakah engkau mengakui bahwasanya aku ini adalah Tuhanmu? Kata Allah. Maka kita menjawab, qalu bala syahidna. Ya, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Tuhanku ya Rabb. Maka saat itu Allah mengizinkan kita untuk terlahir ke dunia. Allah seakan-akan bilang, berkata kepada kita, "Wahai fulan, aku izinkan kepadamu untuk terlahir ke dunia. Silahkan engkau nikmati gemerlapnya dunia, apa yang ada di dunia silahkan engkau nikmati. Tapi ingat, aku menunggumu." Dan ini adalah perjanjian kita dengan Allah ketika kita berada di alam ruh, yaitu kita mengakui bahwasanya Allah adalah Rabb, Allah adalah Tuhan kita. Dan kita sekarang telah hidup di dunia, dalam gemerlapnya dunia, berinteraksi sosial dengan teman-teman. Mungkin di antara kita ada yang terlupa bahwasanya kita pernah berjanji dengan Allah bahwasanya suatu saat nanti Allah akan memanggil kita. Dan mudah-mudahan kita semua ketika dipanggil Allah dapat mengumpulkan amal dengan sebaik-baik amal dan dapat berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ketika kita sudah hidup di dunia, lalu kita mungkin terlena dan lupa bahwasanya kita suatu saat akan kembali ke asal usul kita, yaitu kembali kepada Allah yang sangat menyayangi dan mengasihi kita. Makanya kerinduan yang paling dalam itu apa? Kerinduan yang paling dalam itu adalah ingin pulang ke asal usul kita. Tentunya kita manusia yang telah diizinkan oleh Allah untuk terlahir ke dunia, maka kerinduan yang paling dalam itu adalah ingin pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebentar lagi mungkin kita akan, insya Allah ya, Allah mengizinkan kita sampai kepada 1 Syawal, kita lebaran di tanggal 1 Syawal, dan kita mendengar dari menara-menara masjid dengan takbir yang berkumandang, terdengar dari menara-menara masjid yang berbunyi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sahabat-sahabat sekalian, ketika kita mendengar suara takbir dari menara-menara masjid waktu itu di tanggal 1 Syawal, bagaimana perasaan kita? Tentu perasaan kita akan teringat kepada kampung halaman, kepada mama kita, kepada emak kita, kepada bapak kita. Kenapa? Karena memang kita dahulu berasal dari kampung halaman tersebut. Bagaimanapun kondisinya kampung halaman kita, walaupun tidak ada listrik, air susah, ekonomi sulit, tetapi ketika kita berada di dunia yang jauh, di lingkungan yang jauh, ketika mendengar takbir seperti itu, pasti kita ingin kembali, kita ingin pulang, kita kangen kepengen ketemu sama emak kita,
sama bapak kita, sama keluarga kita. Begitu pula kita dengan Allah. Allah dahulu kita pernah bertemu dengannya, dengan Allah ketika kita berada dalam ruh. Dan sekarang ini ketika kita sudah hidup di dunia, maka pasti kita akan ada rasa kangen, pengen kembali kepada Allah dengan keadaan yang terbaik, dengan membawa amalan-amalan yang terbaik, dengan amalan-amalan yang mulia. Makanya jangan pernah heran ketika ada orang yang disebut nama Allah, dia bergetar hatinya. Apabila ada orang yang ketika dia dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan bertambah imannya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama-nama Allah maka akan bergetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah imannya, dan hanya kepada Tuhannya dia bertawakal. Makanya kita jangan heran kalau ada orang ketika sholat Allahu Akbar, saking khusyuknya orang tersebut bisa nangis. Dan jangan pernah heran ketika ada orang ngaji Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, sampai berurai air matanya. Atau ketika ada orang yang bersujud, dengan sujudnya saking khusyuknya dia menikmati berbicara dengan Allah, dia sampai berlinangan air mata. Kenapa? Karena mereka teringat dengan asal muasalnya, teringat dengan kampung halamannya yang sebenarnya, yaitu kampung akhirat. Oleh sebab itu mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semua agar supaya kita bisa melalui bulan Ramadan ini, memanfaatkan bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, sehingga kita dapat mengumpulkan sebanyak-banyaknya amalan yang terbaik kita untuk bekal kita untuk kembali kepada Allah. Di bulan Ramadan ini Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita dan akan melipat gandakan seluruh amalan-amalan kita. Dan keberkahan Ramadan inilah yang mudah-mudahan kita jangan sampai terlena, sehingga kita bisa melalui Ramadan ini, sehingga kita bisa bersih suci ketika kita masuk bulan Syawal dengan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.